Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Coba bayangkan, informasi berupa file, foto, alamat Anda, hingga teks yang Anda kirim melalui ponsel diibaratkan dengan kotak ini. Data itu jika dikumpulkan pastinya sangat banyak. Dan semua kotak-kotak ini disebut dengan big data. Saking besar jumlahnya, big data ini tidak bisa diproses oleh komputer yang biasa kita pakai. Jika semua datanya selama tahun 2010 dikemas ke dalam bentuk DVD, maka tumpukan DVD itu akan menjulang setinggi jarak bumi dan bulan dan kembali lagi ke bumi. Itu di tahun 2010. Nah, di tahun 2020, data yang dihasilkan di seluruh dunia mencapai 19 kali lipat. Data raksasa itu bisa dipakai apa saja kira-kira ya? Nah, ini salah satu pemanfaatan big data. Siapa di antara Anda yang sering pesan atau order makanan via online? Ini saya dapat review dalam tahun 2020 ini, ada kaleidoskop kontribusi saya terhadap restoran lokal. Saya menjadi warrior no kompor, pejuang tanpa kompor, karena sering pesan makanan ke 27 restoran lokal asli Indonesia. Nah, inilah bentuk pemanfaatan big data yang kadang-kadang ini mesin ini justru ditahu dari kita ya. Saya aja nggak ingat berapa banyak. Komputer bisa tahu ada 27 restoran lokal yang sering saya pesan makanannya sepanjang 2020 ini. Nah, mumpung sekarang saya ada di kantor Gojek, saya akan tanyakan teman saya bagaimana Gojek ini mengelola data konsumen kita lewat sistem big data mereka. Mas Syafri, apa kabar? Halo Mas Wahyu. Sorry Baik, ganggu baik. mainnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau saya ikutan main boleh? Boleh kita, silakan Oke, ambil sticknya juga nih, sambil big ngobrol-ngobrol data, nih. Karena Gojek ini ya rajanya big data ya, memanfaatkan data konsumen. Nah, tapi ngobrol-ngobrol soal penggunaan data konsumen, sebenarnya aplikasinya seperti apa sih? Kalau di Gojek sendiri kita data itu menjadi salah satu pusat ya, kayak inovasi sebenarnya sih. Jadi data-data kita banyak dipakai untuk gimana caranya customer experience juga lebih smooth. Kaleidoskop tuh. Itu dia. Dapat nggak Mas? Ya. Tadi saya baru cek sebenarnya kan. Warrior no kompor atau apa tuh? Wah, sering mesen GoFood berarti. Tahuan doyan makan. Ya sama saya juga dapat ini sih, saya juga dapat yang Warrior No Kompor juga. Nah, itu salah satu contoh gimana kita menggunakan data untuk memberikan insight-insight yang bermanfaat buat konsumen kita. Nah, mumpung sekarang Desember kan ya, waktu buat refleksi tuh. Jadi pelanggan kita bisa tahu maka apa aja yang mereka sudah lakukan di platform kita gitu. Nah, itu salah satu contoh itu ya. untuk konsumen. Kalau untuk Gojek sendiri, boleh silakan ditembak nih. susah tapi giliran bolasnya. Gimana nih? Nah, kalau untuk Gojeknya sendiri? Kalau untuk Gojeknya sendiri kita sebenarnya banyak melakukan itu untuk meningkatkan efisiensi ya. Mungkin satu contoh yang paling gampang dicerna tuh adalah kadang-kadang komuter kan gitu aja ya biasanya rutenya dan salah satu saya pengembangan dari penggunaan data adalah kalau kita tahu polanya seperti apa, pengguna kita cuma langsung bisa sekali klik doang, mereka udah ditunjukin kira-kira rute-rute mereka yang paling sering seperti apa gitu. Sebatas itu atau bisa lebih advance lagi untuk bidang kesehatan? Bisa sebenarnya lebih advance lagi. Wah. Giliran Mas. Ini kalau saya mukulnya enggak, dimaafin aja ya. Iya, sebentar ya. Oke, jadi bisa lebih advance lagi kah? Bisa sebenarnya lebih advance lagi. Apa kira-kira Mas? Untuk kepentingan Mas Syafri dulu pernah di Belanda ya? Di Belanda itu kan sistem kesehatan juga sudah berbasis informasi. Benar. Bahkan kalau nggak salah orang-orang di sana itu sudah ada informasi sejak mereka ada di dalam kandungan ibunya gitu. Ya, jadi sistemnya sudah terintegrasi antara satu rumah sakit dan instansi di sana. Mungkin tidak itu bisa ikut partisipasi dari Gojek membantu pemerintah pada akhirnya karena pegang data banyak konsumen di sini. Masalah transportasi misalkan itu bisa banget gitu. Bisa juga ya. Dan kayaknya tuh berapa tahun lalu sudah sempat kejadian ya, kita ngasih pada waktu itu ada penutupan Jalan Sudirman kalau nggak salah buat mitra driver kita, dan kita dengan menggunakan data kita dengan presisi bisa memberitahu impact-nya secara ekonomi itu berapa jumlahnya secara persis gitu kan. Akhirnya dibuka lagi. Benar. Nah, itu salah satu gimana dengan menggunakan data
kita jadi punya kayak semacam kekuatan super buat tahu nih kejadian Iya. kita nih. Ya. Data sangat powerful ya, bisa Sangat powerful dimanfaatkan banget. apa saja. Tapi ada juga Mas Silakan. isu misalnya, mana ya? Isu soal perlindungan data pribadi konsumen Ya, ini kan jadi isu besar. Banyak juga kemarin e-commerce yang kebobolan data para penggunanya. Ya. Bagaimana Gojek menjamin data konsumen itu benar-benar terlindungi? Ya, jadi sebenarnya kalau masalah data konsumen ya itu merupakan first class citizen lah. Buat misalkan mengakses kolom tertentu aja tuh ada aturan-aturannya, siapa aja misalkan bisa mengakses suatu kolom tertentu gitu, dan Oke. ya seperti itu sih. Jadi merupakan salah satu first class problem lah yang kita sangat fokuskan. Itu salah dalam satu Gojek. bentuk tanggung jawabnya ya. Benar, Oke, benar oke, banget. baik. Iya. Terima kasih Mas Syafi atas waktunya di 15 Sama-sama. Minutes. Lanjut lagi kita main? Boleh, kita lanjut lagi. Sama nih giliran saya kayaknya ya. Mudah-mudahan masuk nih sekarang ya. Coba. Wah, nggak masuk nih. Konsep Big Data didefinisikan oleh seorang analis industri asal Inggris, Doug Lennie. Ia menjelaskan bahwa Big Data memiliki 3 karakter utama yang dikenal dengan istilah 3V. Volume besar, variasi beragam, dan velocity-based atau bisa diproses dengan cepat. Dalam perkembangan berikutnya, ada 2 sifat tambahan bagi Big Data. Veracity atau dapat dipercaya, serta valuable atau bernilai. Semua karakter itu digunakan untuk 4 hal, untuk menghemat biaya, untuk menghemat waktu, kemudian untuk mengembangkan temuan baru, dan mengambil keputusan. Dan pengolahan Big Data harus menggunakan sebuah komputer khusus. Big data atau data raksasa, ibarat bahan makanan yang untuk bisa dinikmati sebagai informasi, perlu alat masak khusus. Inilah alat masaknya, High Performance Computing atau HPC Mahameru milik LIPI. Saya di dalam ruang pemrosesan yang di sini ada 7 rak setinggi sekitar 180 cm yang isinya ada banyak sekali node pemrosesan. Sekarang saya mengajak Anda untuk menuju ke tempat ketika komputer ini diberi perintah untuk bekerja. Ini dia, tampilan untuk kita memberi perintah kepada HPC. Untuk tahu lebih detail tentang HPC, kita langsung tanya kepada peneliti High Performance Computing, Pak Rizky Sadikin. Saya mau lihat contoh penelitian yang menggunakan komputer HPC ini. Contohnya itu kita misalnya melakukan sequencing virus RNA virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ya. Nah, sequencing RNA ini sangat bermanfaat untuk riset-riset lanjutan seperti penemuan vaksin. Oke, ini luaran dari proses penyusunan RNA. Iya, betul, sequencing. Apa yang bisa dibaca dari gambar ini? Reads itu berarti ada 4.733 benang untayan RNA, tapi itu harus disatuin gitu. 4.000 itu harus disatuin. Nah, penyatuannya itu dengan komputasi HPC. Jadi itu seperti kalau kita ada balapan F1 itu di pit stop, itu kan selesai dalam waktu 8 detik atau 5 detik udah selesai terus dia jalan lagi. Nah, itu bisa terjadi karena mekaniknya banyak dilakukan secara bersamaan. Orang mengganti ban 4-4-nya bersamaan, mengelap bersamaan, mengisi bensin bersamaan, jadinya cuma 5 detik. Nah, itu sama aja dengan HPC. Sebenarnya kita punya banyak prosesor. Jadi di sini ada sekitar 2000-an lebih prosesor. Jadi misalnya ada sebuah problem yang tadinya misalnya membutuhkan waktu 10 jam, kalau kita dikerjakan ada 10 prosesor jadi 1 jam. Contoh lain, penggunaan HPC apa lagi, Pak? Rendering farm, jadi semacam aplikasi untuk membuat gambar animasi. Seperti yang kita ketahui, kalau animasi kan ada frame ya. 1 detik misalnya ada berapa ya? 24 frame. 24 frame. Nah, 1 frame misalnya kita mau bikin gambar yang detail, high definition. Nah, kalau misalnya kita bayangin untuk bikin satu gambar, satu prosesor butuh 1 jam, berapa? Kalau untuk bikin 1 menit berapa lama? Kalau nggak pakai HPC. Nah, karena itu kita menggunakan HPC di sini untuk melakukan rendering, sehingga misalnya kalau kita mau bikin animasi 30 menit, mungkin hanya butuh beberapa jam selesai.
terakhir Pak, dan ini ternyata terbuka juga untuk semua orang dan bisa akses gitu ya. Caranya susah nggak? Enggak. Misalnya ingin menggunakan HPC untuk riset, mengajukan di situs kami hpc.dp.go.id, mengajukan ingin menggunakan untuk riset apa, nanti kita lihat proposalnya. Kalau masuk akal dan bisa disediakan, ya kita kasih akses. Pak Rifki, terima kasih atas waktunya. Di banyak dunia, termasuk di Indonesia, big data sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Misalnya, percakapan yang terjadi di dunia maya, di akun media sosial Twitter, Instagram, dan semuanya, itu sudah dijadikan strategi kampanye bagi partai politik, bagi calon kepala daerah, bagi calon presiden. Makanya ada idiom, yang menguasai dunia adalah mereka yang menguasai big data. Di bidang kesehatan, big data juga perlu dimanfaatkan. Di negara-negara maju misalnya, data pribadi seseorang bahkan sebelum dilahirkan sudah tersimpan dan terintegrasi lewat sistem yang terpadu senasional negaranya. Nah, ini perlu dimanfaatkan agar layanan kesehatan di satu negara ini bisa memproteksi seseorang dari ancaman penyakit atau kesehatan tertentu. Di Indonesia sudah ada yang namanya Satu Data Indonesia. Saya akan ajak Anda ke sana. Pak Taufik, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, Jadi baik. ini data center Satu Data Indonesia. Command Center memantau data-data apa saja Pak? Jadi comment center ini kita manfaatkan untuk bisa memantau bagaimana perkembangan satu data Indonesia ini yang sudah masuk di dalam portal Satu Data. Kita di sini memetakan mana-mana data yang tumpang tindih, mana-mana data yang dapat dikatakan sudah memenuhi standar. Ya. Jadi kita bisa melihat calon penerima bantuan Ya. itu diusulkan oleh banyak sekali dinas-dinas ya sebelah kiri itu. Kita bisa melihat di sana ada total duplikasi ya data. Itu yang warnanya orange itu 62.000 itu sekian, itu termasuk yang masuk kategori duplikasi. Yang duplikasi, itulah pentingnya Satu Data ini ya Pak. Betul. Ya? Untuk Ya. memverifikasi Betul. semuanya Pak. Ya. Bagaimana caranya menjamin keselamatan, keamanan data pribadi seluruh warga Indonesia yang terpublish di sini Pak? Data yang akan kita share di dalam Satu Data itu bukan data tingkat individu, tapi data-data yang sifatnya agregat. Karena data-data yang sifatnya individu itu akan melekat ke masing-masing kementerian lembaga di mana mereka yang mengumpulkan. Seperti misalnya Dukcapil. Dukcapil itu Mendagri. data mengenai Dukcapil itu sudah dilindungi oleh peraturan dan perundangan. Jadi akan tetap melekat di Kementerian Dalam Negeri. Ya, Pak Taufik, kita tahu sekarang payung hukum untuk perlindungan data pribadi masih digodok oleh teman-teman di DPR dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, jadi sambil menunggu itu jadi, oleh karena itu peran daripada pelaku-pelaku di dalam Satu Data Indonesia mulai dari produsen data, wali data ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi tetap ada gatekeepernya ya Pak ya? Betul, betul. Pintu terakhirnya ada ya? Di wali data tadi. Di wali data Data. tadi. Baik, terima kasih Pak Taufik Hanafi atas waktunya di 15 Minutes Metro Siap. TV. Bisa bagaimana sementara perkembangan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Kita simak tayangan berikut ini. Tahun 2012, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebetulnya sudah mulai dicanangkan. Pada 2020, RUU PDP ini masuk ke dalam program legislasi nasional di DPR RI. Bulan Januari 2020, pemerintah kembali mengajukan RUU PDP untuk disahkan di DPR. Di dalamnya, penyalahguna data pribadi bisa didenda hingga 70 miliar rupiah dan sanksi sampai 7 tahun penjara. Di sisi lain, Chairman Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence Indonesia, Rudi Rusdia, tidak setuju dengan adanya sanksi penjara atau pidana karena ia khawatir adanya kriminalisasi. Aturan perlindungan data pribadi penting karena hingga tahun 2020 tercatat ada 175 juta pengguna internet di Indonesia. Dan pada dasarnya, ketika ada di dunia maya, kita adalah data. Saking berharganya, data kini disebut-sebut sebagai sumber energi baru, minyak baru. Jadi siapapun yang menguasai energi itulah yang akan menguasai segalanya.
Nah, saking pentingnya data itu tadi, inilah peran kita bersama-sama. Peran pribadi, peran swasta, peran negara untuk bisa ikut mengawasi dan melindungi atau memproteksi data pribadi warga negara. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye.